Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu yang ada di rumah, apa kabar kalian? Semoga kalian tetap keadaan sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Kali ini kita masih belajar daring di pertemuan ketiga tentang bioteknologi. Baik, kita mulai belajar kita hari ini, namun kalian awali dengan berdoa agar kegiatan kita di pagi hari ini tetap mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Terima kasih. Baik anak-anak ibu, kita persiapkan diri kita untuk belajar daring tentang dampak dari penerapan bioteknologi. Nah, untuk kali ini kita belajar tentang dampak penerapan dan perkembangan bioteknologi. Masih ada di materi bioteknologi, kali ini di pertemuan ketiga. Apa saja dampak dari penerapan bioteknologi? Nah, kita akan pelajari itu tentunya dengan mengacu pada tujuan pembelajaran yang harus kita capai kali ini. Yang pertama, mampu menjelaskan keuntungan dan kerugian dari penerapan bioteknologi dalam berbagai bidang. Yang kedua, menganalisis perbedaan kandungan gizi bahan baku bioteknologi dengan produk bioteknologi. Dan yang ketiga, menemukan solusi dalam mengatasi pencemaran lingkungan dengan menerapkan prinsip bioteknologi. Baik, kita ulas pertama tentang apa sih keuntungan penerapan bioteknologi di berbagai bidang, di antaranya yang pertama di bidang pangan. Di bidang pangan tentunya memiliki keuntungan bahwa tanaman akan tahan hama. Misalnya, daun tidak mudah lagi dimakan oleh belalang atau ulat. Daun tidak lagi bolong-bolong akibat dari jamur dan bakteri yang ada di lingkungan sekitar tanaman tersebut. Nah, berikutnya, di bidang pangan, hasil panen petani akan berlimpah. Minimal 2 kali lipat dari yang sebelum diterapkan bioteknologi. Jadi, hasil panennya akan lebih banyak. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kandungan nutrisi bahan makanan. Nah, ini yang paling penting untuk kita. Untuk memenuhi kecukupan gizi manusia, maka dengan bioteknologi akan meningkatkan mutu dari kandungan nutrisinya. Sehingga kita akan terhindar dari yang namanya gizi buruk. Oke. Kemudian di bidang kesehatan, mampu menghasilkan antibiotik. Ini hasil dari simbiosis mutualisme antara jamur dan bakteri. Kemudian yang ketiga, di bidang sosial budaya, meningkatkan pendapatan penduduk dan kualitas sosialnya, sehingga akan mengalami kesejahteraan karena memiliki pendapatan yang layak. Nah, adapun kerugian penerapan bioteknologi adalah bagi lingkungan, terjadinya pencemaran air dan tanah akibat pengelolaan bioteknologi yang tidak tepat. Contoh ada sisa tempe, ya, sisa kulit-kulit kedelai begitu dibuang langsung ke lingkungan, maka itu akan mencemari tanah dan air. Di bidang kesehatan, munculnya beberapa penyakit akibat transgenik seperti alergi. Maka zaman sekarang ini seiring dengan kemajuan teknologi, khususnya di bidang bioteknologi, maka banyak sekali yang mengalami alergi, ya. Dan yang ketiga, sosial budaya. Petani tradisional akan kalah saing dengan petani modern yang mampu mengembangkan transgenik. Ya, tentunya petani-petani tradisional ini akan tersisih dengan kemajuan petani-petani yang menggunakan bioteknologi modern. Ada keuntungan, ada kerugian. Nah, tugas kalian sekarang untuk menambah kreativitas dan critical thinking kalian. Nah, di sini ada tabel yang harus kalian simak. Ada beberapa zat gizi dan di sini ada perbandingan komposisi dari nutrisi tersebut. Tugas kalian adalah menganalisis mengapa kita dianjurkan mengkonsumsi tempe daripada kedelainya. Di sini ada kandungan gizinya yang perlu kalian amati. Misalnya, energi pada kedelai itu 381. Ketika diproduksi menjadi tempe,
berkurang energinya menjadi 201. Begitu juga protein, lemak, hidat arang, serat dan seterusnya sampai pada kandungan air. Ya, silakan kalian analisis. Kemudian tugas yang kedua adalah solusinya. Silakan kalian diskusikan secara virtual dengan teman-temannya, tetap menjaga protokol kesehatan dengan menjawab, ayo diskusikan. Tempe merupakan makanan khas Indonesia. Hampir seluruh masyarakat Indonesia mengkonsumsi tempe, sehingga kebutuhan dan ketersediaan tempe sangat tinggi. Tempe diproduksi dalam skala besar oleh pabrik tempe. Pabrik-pabrik tersebut akan menghasilkan limbah berupa kulit dan ampas biji kedelai. Berdasarkan permasalahan itu, coba analislah pertanyaan berikut. Nah, di sini ada 2 pertanyaan yang harus kalian jawab bersama teman-temannya. Silakan kalian diskusikan, kemudian hasilnya silakan kalian share di grup kelasnya masing-masing melalui GC. Nah, itu tadi penjelasan tentang dampak dari penerapan bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana? Sudah jelas atau masih kurang dipahami? Boleh kalian diskusi dengan temannya secara virtual, dan tugas yang tadi Ibu sampaikan dikerjakan, dikumpulkan di GCR masing-masing. Ya, tetap berada di rumah, tetap semangat belajar darinya, dan tetap menjaga protokol kesehatan. Kita akan berjumpa kembali di pertemuan berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.